ketua kelas disiapkan dulu. Siap, ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Junior sama Idin. Oh, Junior sama Idin. Junior apa kabarnya? Pak Aidil? Alfa juga. Gimana hari ini siap buat belajar IPA? Siap. Semangat? Kelas 9? Luar biasa. Tempuh IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Oke, dah siap. Nah, sekarang disiapkan aja dulu buku paket IPA-nya, dikeluarkan, LKPD sama bahan ajarnya. Bahan ajarnya mana? Iya, siap. Kelompok 3 sama kelompok 4 barengan angkanya? Ini Bu. Oke. Materi hari ini yaitu tentang listrik Statis. Ada dibaca kemarin bahan ajarnya? Ada. Ibu akan bagikan kalian tes awal atau pre-test. Sudah dapat semua kan? Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Siapa yang masih ingat? Sebelum ini kita bahas tentang apa? Tentang apa? Pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Tentang apa? Genetika Bu. Genetika. Pewarisan sifat sama genetika sama ya? Ya, siapa yang masih ingat apa saja penyakit atau kelainan yang bisa diturunkan? Ada buta warna, kemarin ada apa lagi? Terus thalassemia sama hemofilia. Oke, terus dulu ya buat kita semua ya. Hari ini materi kita tentang listrik statis. Ketika kamu matikan TV, tangan kamu letakkan di depan LCD-nya tuh. Nah, kira-kira pernah nggak merasakan ada sensasi tertarik? Ada? Iya. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Ada semut-semut? Enggak kayak berbunyi kita tuh kayak tertarik. Bulu-bulu rambu-rambu kita. Nah, tertarik ke layar TV. TV-nya nyala atau udah mati? Mati. Udah. TV-nya udah dimatikan, tapi ada sensasi tertarik gitu ya rambut kita. Yang lain itu juga? Iya, Bu. Nah, setelah mempelajari ini nanti kita akan mengetahui sebetulnya apa yang menyebabkan adanya sensasi tertarik tadi itu. Nah, itu salah satu manfaatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kamu itu dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan interaksi antara dua muatan listrik. Perhatikan gambar di depan. Nah, gambar apa tuh? Balon dengan kenapa rambutnya? Rangka rambutnya. Oke, udah ya, itu pertama gambar ya. Yang kedua, Gak lama kemudian terdengar suara petir dan salah satu pohon kelapa itu tersambar. Petir yang cukup besar itu membuat pohon kelapa sampai menyala layaknya api yang menyambar. setelah tadi nonton video sama ada gambar, sekarang ibu mau kalian untuk membuat identifikasi masalah. Bikin minimal satu pertanyaan dari balon tadi dan satu lagi dari videonya kamu tuliskan di LKPD. Coba buka LKPD bagian identifikasi masalah. Coba sebutkan apa aja pertanyaannya. Yang mengenai gambar, Ya. mengapa rambut tersebut bisa menempel di permukaan balon? Oke, bagus. Yang pertama, yang kedua. Yang mengenai video, mengapa bisa terjadi petir? Mengapa tidak ditetir? Oke, bagus ya. Itu dituliskan di LKPD-nya. Kelompok lain lagi. Coba kelompok Karisa, nomor 1. Apa aja? Kalau yang untuk foto rambut dengan balon, Ya. mengapa balon bisa mengangkat rambut? Kalau yang video petir tadi, mengapa petir dapat menyambar benda-benda? Oke, tenang. Tentang gambar, mengapa balon bisa mengangkat rambut? Oke, itu yang pertama. Kedua, Tentang video, apa penyebab terjadinya petir? apa penyebab terjadinya petir? Oke, bagus ya. Mengapa petir datang saat hujan? Nah, itu adalah identifikasi permasalahan kita pada hari ini. Semua yang kamu lakukan ini
penilaiannya, ada yang individu ataupun ada yang kelompok. Jadi Ibu harap semuanya nanti aktif supaya nilainya bagus. Bisa ya? Nah sekarang kita masuk ke eksperimen. Sudah dibawa alat bahannya? Cek dulu. Kelompok 1 bahannya apa? Mana coba? Kita lanjut ke eksperimennya. Silakan lakukan sesuai dengan yang ada di LKP ini. Yang menempel atau sisir menempel sisir pakai nafas lagi. Nempel? Baca bahan ajarnya atau bisa juga ada di buku paket. Kemudian muatan listrik, rambutnya jadi positif atau negatif, dan penggarisnya positif atau negatif, itu yang diisi. Pak banyak di bawah? Ya, silakan. Silakan didiskusikan dalam kelompok. Rambutnya positif. Positifnya negatif. Penggaris loh. Penggaris. Betul penggarisnya. Baca bahan ajar sama buku paketnya. Sudah selesai diisi? Ada yang kedua. Penggaris plastik digosok dengan kain wol, balon digosok dengan kain wol, sisir digosok dengan kapas, penggaris plastik digosok dengan kapas. Mengapa hal itu terjadi? Karena jika kita menggosokkan benda tersebut ke benda-benda, itu akan terdapat kemakan. Ya, setelah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisir, muatan lebihnya, rambut positif, sisir negatif. Pasti coba. Aku bisa. Yang belum tadi kelompok 2 sama kelompok 3. Kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 3 lagi yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan penggosokan dari sisir ke rambut, yaitu pemindahan lebihnya dari rambut ke penggaris. Rambut
Tadi hasil dari kelompok 3. Kelompok lain, ada pertanyaan? Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang berpindah adalah elektron. Perpindahan elektron. Jadi yang berpindah adalah elektron. Ya, jawabannya benar ya. Kita aplaus juga ya untuk kelompok ketiga. Yang pertama, percobaan mengosongkan rangkaian penggaris. Perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Muatan listrik rambut untuk positif penggaris negatif. Ada tambahan, ya silakan. Kelompok 1. Boleh, mereka tambahkan. Kalau yang muatan listrik negatif, terus muatan listrik penggaris itu negatif juga. Dan muatan listrik dari benang merah positif. Oke, tambahannya ya. Yang lainnya sama? Oke, dan ada lagi? Tidak? Nah, kalau tidak, boleh ditutup Ines. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saksikan dari video berikut. Hai semua, apa kabar? Tanpa disadari, ternyata benda-benda di sekitar kita mengandung muatan listrik yang diam. Misalnya, televisi, lampu, atau kipas angin saat semuanya tidak terhubung dengan sumber listrik dan tersusun oleh atom, yaitu partikel kecil yang tak kasat mata. Atom terdiri dari inti dan kulit atom yang berada di inti selalu diam. Balon digosok-gosokkan ke rambut, nanti ketika balon ini ditarik, rambutnya ternyata juga ikut ke atas. Contohnya nih, yang di bagian tengah ini adalah proton sama neutron. Kemudian yang mengelilingi inti atom ini apa? Elektron. Nah, elektron ini dia bisa pindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Untuk lebih mudahnya kita bisa membuat suatu analogi. Ya, suatu analogi seperti ini. Nah, ingat itu kue apa? Onde-onde. Onde-onde. Nah, di bagian luarnya ada apa tuh? Biji. Kemudian di bagian tengahnya ada kacang hijau Kacang biasanya. hijau, iya. Nah, jadi yang di bagian tengahnya itu, yang kacang hijau kita misalkan dengan inti atom. Isinya ada proton sama neutron. Terus yang biji-bijinya yang ada di kulit luar itu sebagai elektron. Jadi ingatnya gitu. Kalau ingat atom mungkin berat, tapi kalau ingatnya onde-onde mungkin semangat ya. Iya. Oke, kita buat kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang tadi. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Nah, sebelum kita sama-sama, ada yang mau buat kesimpulan itu sendiri? Saya Bu. Oke. Jadi yang pertama apa aja nih? Jenis muatan listrik statis ada 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Kalau elektron bermuatan negatif, neutron bermuatan netral, dan proton bermuatan positif. Yang berpindah siapa? Elektron atau proton? Elektron. Bagus ya. Nah, jadi yang bisa berpindah itu cuma elektron. Kalau dia kelebihan elektron, muatannya jadi kelebihan elektron. Elektron tadi muatannya apa? Negatif atau positif? Negatif. Jadi kalau kelebihan elektron negatif, tapi kalau kekurangan elektron sifatnya positif. Tentang metodenya ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, ibu akan menguji kemampuan kamu dengan cara posting. Silakan. Gimana refleksinya hari ini? Menyenangkan. Ya, kenapa menyenangkan? Karena ada video-video gambar-gambar jadi kayak lebih ngerti. Dan terus apa lagi? Kita suka aja gitu belajarnya dengan kayak kelompok, kayak lebih enakan juga gitu belajar. Kalau dengan eksperimen tadi gimana? Seru juga. Nah, hari ini aku menggunakan pembelajaran dengan model discovery learning namanya. Dan terima kasih ya Nabila udah kasih tahu. Siapa lagi? Ayo. Silakan Novia. Terima kasih ya. Nah, untuk hari Senin kita ketemu lagi kan? Iya, Bu. Hari Senin itu kita masih melakukan kredit lagi seperti hari ini, tapi materinya tentang hukum Coulomb dan juga medan listrik. Nah, jadi kamu persiapkan di rumah, baca lagi materi tentang hukum Coulomb dan medan listrik. Berdoa mulai. Bismillah.